Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Rodul Rizkia dengan NPM 201111046. Di sini saya selaku moderator juga sebagai penyaji. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehendaknya, rahmatnya. Kami selaku kelompok 4 di sini semua alhamdulillah sehat walafiat. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu dosen Roslina, atas waktu dan tempatnya sehingga kami dipersilakan untuk membawakan materi terkait dengan sewa guna usaha atau biasa disebut leasing. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Jaya Alfian Huda selaku penyaji pertama. Setelah itu saya sendiri. Berikutnya dilanjutkan dengan Nur Aziza Karepisina. Selanjutnya dilanjutkan oleh Suryati. Setelah itu penyaji yang terakhir adalah Syafira Salsabila. Untuk penyaji pertama dipersilahkan. Pengertian sewa guna usaha menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Menurut FABS nomor 13 Financial Accounting Standard Board, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Ciri-ciri sewa guna usaha ada 4, yaitu 1. Perjanjian antara lessor dan lese. 2. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lese. 3. Lese membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. 4. Lese mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Perjanjian sewa guna usaha. Perjanjian sewa guna usaha ada 10, yaitu yang pertama jenis transaksi SGU, yang kedua identitas masing-masing pihak, yang ketiga nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang, yang keempat harga perolehan, nilai pembayaran SGU, yang kelima angsuran pokok, imbalan jasa, nilai sisa, simpanan pinjaman, dan ketentuan asuransi atas barang modal, yang keenam masa SGU, yang ketujuh ketentuan masa SGU yang dipercepat, yang kedelapan kerugian yang harus ditanggung lese atas risiko barang modal, yang kesembilan opsi bagi lese untuk finansial lese, dan yang ke-10 yaitu tanggung jawab atas barang modal. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha ada 4 pihak, yaitu yang pertama lessor, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lese dalam bentuk barang modal. Yang kedua lese, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lese dengan pembiayaan tunai dari lessor. Dan yang terakhir yaitu bank, pihak yang tidak terlibat dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Penggolongan perusahaan leasing terbagi menjadi 3. Yang pertama, independent leasing company atau perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Contohnya Adira, WOM, atau SOF atau Submit Auto Finance. Yang kedua, captive leaser. Itu perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Contohnya ACC, yaitu Astra Credit Company. Dan yang kedua adalah BAF atau Busan Auto Finance. Yang ketiga, leaser broker atau packager. Itu perusahaan leasing yang mempertemukan calon lease yang membutuhkan barang dengan cara leasing dengan pihak leaser, yaitu White, Columbia, dan Columns. Jenis leasing di sini terbagi menjadi 2, yaitu finance lease dan operating lease. Untuk perbedaan finance lease dan operating lease, yaitu finance lease atau hak opsi, risiko ekonomis atas objek lease sepenuhnya
pada pihak lease. Oleh karena itu, kewajiban untuk asuransi benda ditanggung oleh lease. Selama jangka waktu perjanjian leasing, kontrak tidak dapat diputuskan atau dihentikan. Jika karena suatu sebab perjanjian itu akan diputuskan, maka lease harus membayar seluruh jumlah yang masih terutang sekaligus atau seketika pada saat putusnya perjanjian. Lease harus menanggung biaya pemeliharaan benda tersebut. Untuk perbedaan operating lease atau tanpa hak opsi, yaitu risiko ekonomis sehubungan dengan investasi benda yang merupakan objek lease sepenuhnya ditanggung oleh lessor. Kontrak operasional lease dapat dihentikan sewaktu-waktu dan jangka waktu kontraknya. Biasanya lebih singkat daripada umur ekonomis objek lease. Lessor sendiri yang harus memelihara dan mengasuransikan barang lease tersebut. Ya, untuk selanjutnya manfaat leasing. Untuk yang pertama, diverifikasi sumber pembiayaan. Yang kedua, menghemat modal. Yang ketiga, persyaratannya yang fleksibel. Yang keempat, biaya lebih murah. Yang kelima, menguntungkan arus kas. Yang keenam, menghindari risiko keuangan. Yang terakhir, memperoleh proteksi inflasi dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk pada metode perhitungan lease payment. Nah, di sini untuk perhitungan lease payment itu terbagi jadi dua, di mana yang pertama adalah payment in advance, di mana pemberian angsuran sewa dilakukan pada muka. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu di mana keterangannya PV itu merupakan nilai sekarang dari barang tersebut, terus FV-nya nilai di masa yang akan datang, terus I-nya itu tingkat bunga per bulannya, terus N-nya itu jumlah periode angsuran. Nah, yang metode yang kedua di sini adalah payment in arrears, di mana pembayaran angsuran sewa dilakukan di belakang setelah kontrak leasing disetujui. Tadi kan kalau advance tuh angsuran sewa di muka kan. Nah, ini tuh di belakang. Misalnya kayak sebulan setelah penarikan itu. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di sini. Tuh. Nah, di mana PV-nya sama seperti tadi, nilai sekarang dari barang, EV-nya itu merupakan nilai di masa yang akan datang, terus I-nya tingkat bunga, berarti suku bunganya per bulan, N-nya itu jumlah periode, misalnya kayak 5 tahun atau 4 tahun, misalnya selama berapa tahunnya gitu. Faktor penyebab macetnya pembiayaan leasing. Nah, di mana di sini tuh ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Di mana faktor internal ini berarti berasal dari dalam perusahaan. Nah, yang pertama adalah mismanagement. Mismanagement di sini berarti tidak adanya komunikasi antara satu manajemen dengan manajemen lainnya, sehingga terjadi macet dalam pembiayaan leasing. Nah, yang kedua di sini adalah over investment, berarti pengeluaran investasi misalnya dalam proyek itu terjadi secara berlebihan, di mana melebihi kapasitas dan kemampuan keuangan pada mereka. Terus yang ketiga di sini adalah over financing, berarti terjadi kelebihan pembiayaan. Nah, di mana dana itu dana yang digunakan untuk suatu pembiayaan itu melebihi dari kebutuhannya, sehingga leverageless menjadi sangat besar, di mana leverageless di sini tuh orang ketiganya, yaitu perantara antara less dan lessor. Yang kedua, kita lanjut ke faktor eksternalnya, di mana dia meliputi yang pertama ini adalah regulasi atau deregulasi. Nah, regulasi sendiri itu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengendalikan suatu bisnis. Kayak ini bisnis leasing. Nah, jadi itu bisa terjadi macet juga, karena kan maksudnya aturan dari pemerintah berarti ada landasan hukumnya gitu. Setelah itu kita lanjut, yang kedua adalah pasar lesu yang berkepanjangan. Jadi di situ ada market off, di mana berarti kondisi pasar yang lagi menurun, yang berkepanjangan, berarti lama. Nah, terus yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam ini juga merupakan salah satu faktor penyebab macetnya pembiayaan leasing. Jadi kayak misalnya kebakaran gitu kan, atau kebanjiran dan sebagainya, bencana alam lainnya.
Yang keempat juga adalah perubahan teknologi untuk industri terkait. Baik, kita lanjut. Yang terakhir di sini adalah penanganan kredit leasing yang bermasalah. Nah, yang pertama adalah surat menyurat, surat pemberitahuan. Jadi maksudnya sebelum ditarik barang sewaannya itu tentu yang pertama kita harus mengeluarkan surat pemberitahuan, surat peringatan untuk membayar. Nah, setelah itu baru kita negosiasi lagi, kita reschedule. Jadi kita jadwal ulang. Setelah itu kita penyerahan kembali objek yang disewakan. Nah, setelah itu kita reposition, yaitu pengambil alihan objek leasing secara paksa dari lessor apabila semua usaha telah ditempuh. Jadi kalau misalnya sudah mengeluarkan surat peringatan juga tidak direspon oleh lessor, maka kita harus ambil reposition. Berarti itu dalam hal ini itu perlu diperhatikan membuat salinan seluruh data, terus dokumen-dokumen perjanjian yang telah ditandatangani. Setelah itu kita mempersiapkan teknisi, peralatan khusus, itu jika diperlukan ya. Karena itu kan barang sewaan, misalnya kayak mobil, nah kita harus cek itu barang-barangnya. Nah itu kan diperlukan teknis yang mengerti. Setelah itu juga ada laporan maksud dan tujuan kepada pihak berwajib dan perangkat warga setempat bila situasi memungkinkan. Jadi tadi kan ada landasan hukumnya kan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah kita pakai landasan itu, yang mana sudah terkait dalam dokumen perjanjian. Jika tidak ada yang tidak mengikuti prosedur, maka dia akan itu langsung kepada pihak berwajib, berhubungan dengan pihak berwajib. Setelah itu yang terakhir adalah upaya hukum melalui pengadilan. Kalau misalnya sudah ke pihak berwajib, tentu kan kita sudah masuk area hukum. Nah, tentu kita harus lewat pengadilan. Baik, tadi adalah presentasi dari kelompok 4 terkait sewa guna atau biasa disebut leasing. Jadi mungkin jika ada salah kata perkataan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.